ini bisa terus terjaga dan kalian akan lebih mudah untuk menggali ilmu pengetahuan yang akan kalian gali di sekolah. Kalian termasuk pejuang-pejuang yang sedang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk selalu menuntut ilmu dan memperbarui keilmuan kita setiap harinya. Baik, sebelum kita mulai, Bapak sepertinya melihat semua hadir. Ini juga sangat bagus. Kedepannya pertahankan semangat belajar ini. Baik anak Bapak, hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini lanjutan dari materi-materi kita yang sebelumnya. Syaratnya belajar ini supaya menjadi lebih mudah, kalian wajib mereview pemahaman kalian mengenai bangun datar. Bapak cek, bangun datar ada berapa? Segi berapa saja? Segi 4, segi 5, segi 3. Jadi banyak macamnya ya. Oke, kita telah satu-satu. Yang segi 3, oke, itu tidak ada masalah karena seginya ada 3. Yang banyak macamnya itu segi 4. Segi 4 itu apa saja? Layang-layang, jajah-jajah, trapesium, persegi, berat persegi panjang. Itu yang lazim kita ketahui. Bapak harap kalian paham mengenai sifat luas dan keliling dari bangun-bangun datar tersebut. Kemudian syarat yang lain adalah tentang materi kesebangunan yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya lebih mudah kita belajar. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan menganalisis sifat-sifat kesebangunan dengan tepat. Ingat ya Bapak, kemampuan pemecahan masalah nanti ada 3. Yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga menyelesaikan rencana pemecahan masalah tersebut. Bapak berharap kalian tetap semangat, jadilah pribadi yang selalu berpikiran positif, karena seperti yang sering Bapak sampaikan, mampu tidaknya kalian menyelesaikan sesuatu tergantung sama sugesti yang kalian bangun. Kalau kalian bilang payah, payah. Kalau kalian bilang mudah, mudah. Dan itu dikuatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita tergantung prasangka yang kita bangun. Makanya siswa-siswa Islam itu harus optimis, bukan pesimis. Harus pantang menyerah, bukan gampang menyerah. Bapak harap kalian bisa seperti itu dan jangan cepat mengeluh. Siap belajar hari ini? Siap. Baik, kita masuk materi. Ini permasalahan yang sedang Bapak hadapi dan kita akan coba memecahkan masalah ini. Bapak minta tolong sama Fikri, silahkan berdiri, bacakan soal. Pak Joko mempunyai sebidang tanah seperti yang tertera pada gambar berikut. Tanah tersebut akan dibagikan kepada ketiga anaknya dengan ketentuan anak pertama mendapatkan bagian terbesar, yaitu segitiga ABF. Anak kedua mendapatkan bagian yang sedang, yaitu segitiga GED. Dan anak ketiga mendapatkan bagian terkecil, yaitu segitiga CFD. Dari gambar yang diketahui, AB sejajar CD dan BC sejajar DE. Panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 18 meter, DE sama dengan 10 meter, dan panjang DE sama dengan 12 meter. Jika anak pertama ingin memanggari tanah miliknya dengan kawat dan harga kawat per meternya 5.000, tentukan biaya yang harus dikeluarkan anak pertama. Oke, terima kasih Fikri. Baik, sebelum kita
penyatuan materi kita? Jadi kalau kita perhatikan ada 3 bangun ya. Semuanya bentuknya segitiga. Itu dulu dipastikan. Jelas ya? Maka nanti dianalisalah berdasarkan ukuran-ukurannya. Kemudian gunakan konsep-konsep kesebangunan yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Jelas semua tentang permasalahannya? Jelas. Baik, Bapak tes, kita identifikasi dulu masalahnya. Nidaan boleh bantu Bapak nidaan apa saja yang nidaan ketahui yang ada pada gambar? Jadi di situ tanahnya dibagi, anak pertama mendapatkan bagian terbesar segitiga ABF, anak kedua mendapatkan bagian tanah yang sedang segitiga GED, dan anak ketiganya mendapatkan bagian terkecil yaitu segitiga CFG. Terus AB sejajar sama CD, BC sejajar sama DE. Panjang dari AB sama dengan BC sama dengan CD itu 18 meter, panjang GE 10 meter, dan panjang DE 12 meter. Yang ditanya, kalau misalnya anak pertamanya ingin membagi tanah miliknya dengan harga perawat per meter 5.000, biaya yang dikeluarkan dia berapa? Bagus, oke. Jadi jelas ya, jadi ada penekanan-penekanan yang harus kita fokus di dalamnya untuk menyelesaikan masalah ini. Kerjakanlah ini berdasarkan kelompok-kelompok yang telah kita bentuk. Kalau memang masalahnya terlalu kecil di depan, maka Bapak bagikan LKPD. Yang di LKPD ini ada masalah di depan ini. Manfaatkan kelompok-kelompok diskusi yang sudah terbentuk sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Kemudian bertukar pikiranlah. Kemudian tuangkan ide-ide brilian kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak bagikan LKPD. Pahami permasalahan yang ada di tangan kalian. Kemudian berdiskusilah sesama teman kelompoknya. Tapi sebelum itu, Bapak kasih kesempatan berapa menit untuk membaca bahan bacaan yang juga sudah dibagikan sama kalian. Pahami konsep-konsep sebelumnya, barulah melangkah untuk penyelesaian masalah. Silahkan bekerja. Silakan tuangkan ide kalian. Boleh masing-masing kelompok mengeluarkan, masing-masing anggota kelompok mengeluarkan idenya terlebih dahulu, kemudian nanti didiskusikan
ide penyelesaiannya berdasarkan hasil diskusi kalian. Yang penting fokus kepada yang sama. Karena prinsip keselamatan itu bentuknya sama, ukurannya beda. Belajar itu jangan langsung benar. Silakan bereksperimen. Silakan berpikir kreatif dan menalar sekritis mungkin. Dalam presentasi nanti Bapak bisa menunjuk siapa saja. Makanya pastikan pahami berdasarkan pemahaman kelompoknya. Oke, ini. Pertama untuk membandingkan, tentukan gambarnya yang mana sama yang mana. Oke, ya. Kalau yang itu sama yang itu gambarnya, maka dia yang diambil sebuah sisi saja. Karena kalau itu kan dari ini sama ini ya, makanya langkah pertama tentukan dan gambar yang dibandingkan. Bahkan biar tahu bandingkannya kalau sekarang diskusi lah. Nah, segitu aja yang ada di mana yang satu tuh kan ini satu-satu yang kecil ini sama yang besar yang kecil ini sama yang besar kalau dua ini banyak pilihan kita maka bereksperimen lah. Kalau makanya supaya kita bingung gambar dia belum lalu. Kalau dia kata tidak, maka dia besar, gambar yang besar itu apa? Ya, jangan di situ, itu kan digabung. Kalau digabung itu bercampur-campur. Iya, kalian pusing. Kalau ini oke lah, ini nggak dipakai pun nggak apa-apa. Jadi nanti yang ini sama yang besar, yang ini sama yang besar.
besar mulai. Maka tengok kebutuhan semuanya apa dulu yang mau kita kerjakan. Yuk, dianalisis dulu. Ayo, seluruh ide yang sudah keluar dari masing-masing kalian, tentukan satu ide penyelesaiannya. Ayo, susun. Ini Oke, silakan susun laporan hasil diskusi kalian ke dalam satu jawaban yang menjadi jawaban kelompok. Nanti itu akan kita presentasikan. Ada yang masih miss? Apa yang buat bingung apa? Banding sama kan udah bisa kan? Tadi kata bisa. Jadi permasalahannya Bapak lihat di kelompok ini bukan bandingkannya, bukan gambar. Ditanya di mana? Untuk memastikan originalitas yang kalian kerjakan ditanya. Selesai? Kelompok 1 selesai? Belum. Oke, kelompok 2 selesai? Kelompok 2 selesai? Oke, silakan diskusi sama teman sekelompok. Kelompok 3 selesai? Kelompok 4 selesaikan, waktunya 5 menit lagi. Selesaikan waktunya 15 menit lagi. 5 menit lagi. Baru kita akan presentasi.
yang sama. Sisinya kan masing-masing ada ya. Makanya coba tanam saja berarti, nggak usah gerakan dulu. Oke baik, kita mulai presentasi. Oke, kita mulai. Bapak cek dulu jawabannya masing-masing. Kelompok 1 jawabannya berapa? 227.500. Kelompok 2 berapa? 227.500. Kelompok 3 berapa? 255.000. Kelompok 4 berapa? 165.000. Karena ada dua jawaban yang sama, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 kita tes satu saja dulu ya Pak. Nadira, silakan. Kemudian kelompok 3 silakan. Kelompok 3 Naswa silakan.
Jadi, oke, kita bahas karena kelompok 4 masih kewalahan sampai hari ini karena belum bisa menunjukkan antar gambar. Oke, kita kedua kelompok ini kita bahas. Oke. Jadi yang pertama, kalau secara penulisan, secara penyajian informasi jawaban terlalu rumit untuk dipahami. Hasilnya nanti 45,5. 45,5 itu dikalikan dengan 5.000, dapatnya 227.500. Jelas? Nanti diulang lagi di rumah, kemudian nanti ada beberapa tugas sebagai bahan evaluasi kalian di rumah. Tapi sebelumnya tepuk tangan untuk kalian semua. Kesimpulan kita hari ini, jadi materi kesebangunan ketika kita dihadapkan pada penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari, ingat selalu melibatkan dua bangun yang sama dengan ukuran yang baru kita banding. Nah, itu makanya di tingkat awal ada syarat kesebangunan ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau dua itu terpenuhi berarti kesebangunan lahir. Jelas? Oke. Bapak ingin kalian mengerjakan satu soal di rumah. Soalnya masuk materi terkait ini. Dilatih lagi cara berpikirnya, dilatih lagi daya nalarnya, dilatih lagi semangat pantang menyerahnya. Pola pengerjaannya sama persis dengan yang kalian kerjakan ini. Direview lagi rumah bagus-bagus. Bapak bagi ya. Oke. Baik. Satu lagi ya Bapak, selain soal evaluasi tadi, Bapak juga punya lembar refleksi yang akan Bapak jadikan bahan perbaikan proses pembelajaran Bapak ke depan. Bapak juga butuh masukan dari kalian. Bapak udah siapkan pertanyaan dalam bentuk item-item, list-list, dan Bapak sudah sediakan kotak untuk kalian menjawabnya. Bapak harap kalian juga bersedia untuk menjawab ini. Besok saja dikumpulkan sama soal evaluasinya. Baik dengan Bapak, besok kita akan masuk ke materi berikutnya. Bapak harap kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Besok kita mungkin akan masuk ke materi bangun ruang sisi lembut. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak sangat bangga dengan kalian. Untuk pembelajaran hari ini Bapak sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.